Om Swastiastu. Dalam Sukawati, kejayaan Kerajaan Sukawati. Dalam Sukawati adalah gelar yang disandang oleh Idewo Agung Anom. Beliau juga bergelar Sri Mahasirikan Jayatanu. Raja Sukawati dengan istananya di Timbul. Beliau adalah raja pertama Kerajaan Sukawati. Beliau merupakan adik dari Idewo Agung Made, raja kedua Kerajaan Kelungkung, dan kakak dari Idewo Agung Ketut Agung yang pindah ke Gelgel menempati Kerajaan Gelgel yang telah hancur akibat pemberontakan I Gusti Agung Maruti. Mereka bertiga adalah putra dari Idewo Agung Jambe, raja pertama Kerajaan Kelungkung. Bertahtanya Idewo Agung Anom sebagai raja di Kerajaan Sukawati setelah beliau diberi sebagian wilayah Kerajaan Mengwi. Setelah beliau berjasa membunuh Ki Balian Batur yang telah merusak wilayah Kerajaan Mengwi di daerah pesisir Sukawati. Raja Mengwi I Gusti Agung Putu juga mempersembahkan putrinya yang bernama Ni Gusti Ayu Pacung kepada Idewo Agung Made, Raja Kelungkung. Atas persembahan yang diberikan kepada Idewo Agung Made, Raja Kelungkung itu, Raja Kelungkung juga bermaksud membalas kebaikan Raja Mengwi. Sebelum membalas kebaikan Raja Mengwi, Idewo Agung Made, Raja Kelungkung kemudian mengadakan perundingan dengan adik-adiknya, yaitu Idewo Agung Anom, Raja Sukawati, dan Idewo Agung Ketut, penguasa Gelgel. Disepakatilah untuk membalas kebaikan Raja Mengwi. Mereka akan mempersembahkan salah satu putri Raja Gelgel yang bernama Cekordo Istri Kaler, akan dipersembahkan kepada Raja Mengwi. Mengingat ketika itu Raja Mengwi sudah tua, maka putri itu akan dipersembahkan kepada salah satu putra Raja Mengwi. Kemudian tugas penyerahan putri itu diserahkan kepada Idewo Agung Anom, Raja Sukawati. Raja Sukawati selanjutnya menyampaikan kepada Raja Mengwi. Raja Mengwi beranggapan yang berhak menerima putri itu adalah I Gusti Agung Ratu Panji sebagai putra yang akan mewarisi kedudukan ayahnya sebagai Raja Mengwi, atau I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng yang beristana di Munggu. Selanjutnya, I Gusti Nyoman Alangkajeng setelah mendapat perintah dari ayahnya, Raja Mengwi lalu berangkat ke Sukawati. Sesampainya di Sukawati, langsung menghadap Idewo Agung Anom, Raja Sukawati. Raja Sukawati pun kemudian menyerahkan Cekordo Istri Kaler kepadanya. Akan tetapi, kesalahan dalam menerima perintah ayahnya, Raja Mengwi, setelah I Gusti Nyoman Alangkajeng tiba di Istana Mengwi, I Gusti Agung Ratu Panji sebagai putra mahkota yang merasa berhak atas persembahan dari Raja Kelungkung telah berangkat ke Sukawati. Sesampainya di Istana Sukawati, ternyata Cekordo Istri Kaler telah diberikan kepada I Gusti Nyoman Alangkajeng.
Dewa Agung Anom pun sangat menyesali kejadian itu. Begitu pula Gusti Agung Ratu Panji sangat malu dan sangat menyesali kebijakan yang diambil oleh Raja Sukawati itu. Akhirnya untuk menghapus rasa malunya, Gusti Agung Ratu Panji menantang Dewa Agung Anom dan rela menghapus malu sampai titik darah penghabisan. Dewa Agung Ratu Panji lalu pergi dan singgah di desa Bun. Dari desa Bun, beliau mengirim utusan ke istana Mengui, menyampaikan bahwa dirinya akan berperang dengan kerajaan Sukawati. Raja Mengui pun mengirim utusan kembali melarang putranya berperang dengan kerajaan Sukawati dan tidak akan mendukung tindakannya. Namun, Gusti Agung Ratu Panji telah pada tekadnya, ingin menebus malu dengan gugur dalam pertempuran. Pertempuran pun kemudian terjadi karena pasukan yang mengikuti Gusti Ratu Panji hanya sedikit sehingga pasukannya banyak yang gugur. Gusti Ratu Panji terus mengamuk dan banyak membunuh laskar kerajaan Sukawati. Beliau sangat kebal sehingga sulit dikalahkan. Tetapi akhirnya ada yang mengetahui inti kekebalannya terletak pada kemaluannya. Akhirnya kemaluannya dihancurkan. Beliau pun akhirnya gugur. Tempat gugurnya Gusti Agung Ratu Panji kemudian dinamakan Pedegdekan, yang berasal dari kata deg-deg, artinya hancur. Selanjutnya, setelah dapat mengalahkan Gusti Agung Ratu Panji, kerajaan Sukawati semakin berkembang. Raja Dewa Agung Anom yang bergelar Sri Mahasirikan Jayatanu juga dapat menguasai Bumi Mas. Bumi Mas adalah kerajaan kecil di bawah kekuasaan Kiai Pangeran Bendesa Manik Mas, keturunan dari Ki Patih Ulung. Ketika itu, kerajaan kecil Bumi Mas memiliki beberapa pusaka terkenal, di antaranya pusaka permata bertuah bernama Nawaratna, yang sangat utama sebagai sarana menyucikan alam semesta. Keberadaan pusaka-pusaka kerajaan Bumi Mas itu membuat Dewa Agung Anom, Raja Sukawati, bermaksud menguasai pusaka kerajaan Bumi Mas itu. Raja Sukawati itu kemudian mengundang Kiai Pangeran Bendesa Manik Mas, yang merupakan keturunan keenam dari Pangeran Bendesa Manik Mas. Selanjutnya menyampaikan niatnya agar pusaka-pusaka kerajaan yang disimpan oleh Kiai Pangeran Bendesa Manik Mas diserahkan kepada Raja Sukawati untuk disungsung bersama-sama. Mengingat pusaka-pusaka itu adalah pusaka leluhurnya yang dibawa dari kerajaan Gelgel, membuat Kiai Pangeran Bendesa Manik Mas menolak permintaan Dewa Agung Anom, Raja Sukawati itu. Penolakan Kiai Pangeran Bendesa Manik Mas itu membuat Raja Sukawati menjadi sangat marah dan memutuskan untuk menyerang Bumi Mas. Menyadari Bumi Mas akan diserang, Kiai Pangeran Bendesa Manik Mas kemudian mengerahkan pasukan dan seluruh rakyatnya untuk mempertahankan kerajaannya. Peperangan pun selanjutnya terjadi pada tahun 1760
di areal persawahan Subak Nambenan, sehingga perang itu dikenal juga dengan Perang Nambenan. Pada peristiwa Perang Nambenan itu, pasukan Bumi Mas mengalami kekalahan dengan gugurnya Kiai Pangeran Bendeso Manik Mas. Kekalahan itu membuat warga keturunan Bendeso Mas, warga keturunan Brahmana Mas, dan seluruh penduduk Bumi Mas pergi menyelamatkan diri ke berbagai daerah. Di antaranya mereka kemudian ada yang tinggal di Tengkudak, Bedulu, Tampak Siring, Keliki, Tulikup, Lebih, Gentong, Buleleng, Bondalem, Banyuatis, Banyuning, Kubu Tambahan, Git-Git, Baturiti, Candi Kuning, Mengui, Kapal, Kabo-Kabo, Beringkit, Demayu, Kengetan, Kerambitan, Pangkung Karung, Pujungan, Penebel, Negara, Yeh Embang, Badung, Kepisah, Pedungan, Sanur, Kayu Mas, Kesiman, Tegal, Pecatu, Jimbaran, Padang, Kelungkung, Karangasem, Nusa Penida, dan ada juga yang sampai menyeberang ke Pulau Lombok. Setelah kerajaan Sukawati dapat menguasai Bumi Mas, semua pusaka kerajaan warisan leluhur Kiai Pangeran Bendeso Manik Mas dibawa ke istana dan disimpan, dijadikan satu penyimpanannya dengan pusaka-pusaka Raja Sukawati. Setelah Bumi Mas berada di bawah kekuasaan kerajaan Sukawati, terjadi kekacauan, pencurian-pencurian merajalela. Ketika itu, para prajurit kerajaan tidak bisa mengatasinya. Akhirnya, Raja Sukawati, Dewa Agung Anom turun tangan sendiri. Beliau kemudian menyamar dengan menggunakan nama Isuko. Dengan menggunakan nama Isuko, lalu beliau keluar istana seorang diri. Keluar masuk kampung. Akhirnya pada suatu hari dalam perjalanan malamnya, beliau bertemu dengan dua orang tak dikenal. Lalu beliau berkenalan dengan mereka berdua, yang masing-masing mengaku bernama Ki Gender dan Ki Slese, keturunan dari Bendeso Manik Mas. Setelah diketahui pekerjaannya sebagai pencuri yang membagikan hasil curiannya kepada orang miskin, lalu Isuko berusaha mengetahui kesaktian yang dimiliki oleh Ki Gender dan Ki Slese dengan cara mengakui Ki Gender dan Ki Slese sebagai saudara angkat. Mereka pun kemudian sepakat menjadi saudara. Setelah akrab menjadi saudara dan setelah Isuko mengetahui kesaktian kedua saudara angkatnya itu, Isuko kemudian meminjam ilmu kesaktian Ki Gender dan Ki Slese yang bernama Bajra Singa Pengruak Buana, Penempuran Satru, dan Ajian Ki Sesirep Buana, dengan alasan untuk digunakan mengalahkan musuhnya di daerah Batur. Isuko pun berjanji akan mengembalikannya 3 hari kemudian di Pasar Timbul. Saat di Pasar Timbul nanti, Isuko akan memakai pakaian serba putih dengan terselip bunga pucuk bang di telinganya. Setelah disepakati, mereka pun berpisah di kegelapan malam.
3 hari kemudian Ki Gender dan Ki Sleseh datang ke pasar Timbul Sukawati untuk menemui Isuko. Setelah lama menunggu, akhirnya dari dalam puri Ki Gender dan Ki Sleseh melihat seorang yang berpakaian serba putih dengan pucuk bang terselip di telinganya. Tetapi mereka tidak percaya bahwa yang dilihatnya itu adalah Isuko, karena orang yang dilihatnya itu diiringi oleh pengawal dan di punggungnya terselip sebilah keris. Ternyata beliau adalah Idewo Agung Anom yang bergelar Sri Maha Sirikan Jaya Tanu, yang juga bergelar dalam Sukawati. Selanjutnya, Ki Gender dan Ki Sleseh didekati oleh dalam Sukawati. Lalu beliau mengatakan bahwa dirinya adalah Isuko. Keduanya baru menyadari bahwa dirinya ditipu, karena dalam Sukawati telah mengakui Ki Gender dan Ki Sleseh sebagai saudara. Selanjutnya, beliau mengajak Ki Gender dan Ki Sleseh ke puri. Dalam Sukawati kemudian mengangkat Ki Gender sebagai penguasa di Bumi Mas dengan gelar Ki Mekel Paduwungan Maha Sirikan. Sedangkan Ki Sleseh diberi jabatan sebagai pemimpin para seniman di Keraton Sukawati. Kerajaan Sukawati pun kemudian mengalami perkembangan dan mencapai puncak kejayaannya. Kejayaannya ketika itu melebihi kejayaan kerajaan kakaknya di Semarepuro Kelungkung. Kerajaan Sukawati ketika itu telah mencakup wilayah dengan batas-batas wilayah di sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ayung, di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pakerisan, di sebelah utara sampai Pegunungan Batur, dan di sebelah selatan sampai Pantai Ketewel. Idewo Agung Anom yang dikenal dengan sebutan dalam Sukawati itu memiliki putra bernama Idewo Agung Mayun. Di samping itu, beliau juga memiliki seorang putra dari seorang wanita persembahan Kiai Anglurah Jambe Tangkeban, Raja Badung ketiga. Kedudukan dalam Sukawati pada masa itu dianggap lebih mulia karena kedudukannya sederajat dengan Raja Kelungkung. Ketika Raja dalam Sukawati berkunjung ke kerajaan Badung, Raja Badung ketiga, Kiai Anglurah Jambe Tangkeban, yang ketika itu belum dikaruniai keturunan, menyampaikan maksudnya akan mempersembahkan seorang wanita, agar di kemudian hari ada tetesan darah keturunan dalam Sukawati di kerajaan Badung. Pada masa itu, menghaturkan wanita kepada raja yang kedudukannya dianggap lebih tinggi dan dimuliakan, dianggap baik dan wajar. Raja dalam Sukawati pun menyetujui dan menerimanya. Selanjutnya, setelah beberapa lama, putri persembahan itu pun menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Lalu, dalam Sukawati menyerahkan kembali putri itu kepada Raja Badung ketiga. Kemudian putri itu dinikahi oleh Raja Badung, Kiai Anglurah Jambe Tangkeban. Dari hasil pernikahannya itu lahirlah seorang putra yang selanjutnya dikenal dengan nama Kiai Anglurah Jambe Aji atau Kiai Anglurah Jambe Aeng, yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya
menjadi Raja Badung keempat. Setelah Dalem Sukawati wafat, kedudukan beliau sebagai Raja Sukawati kemudian digantikan oleh putranya, Idewo Agung Mayun, sebagai raja kedua Kerajaan Sukawati. Itulah cerita mengenai Dalem Sukawati, kejayaan Kerajaan Sukawati. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari tulisan Anak Agung Gede Kusumo Yudo yang berjudul Kerajaan Sukawati sekitar pertengahan abad ke-18. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.